Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. Bismillah. ini sekarang kenalkan nama saya kan Imam ya dari Bekasi nih, di Bekasi. Kebetulan ini ada produknya Putita, Sar Design and Build. Masuk juga ke produk jasa wajibnya di bisnis Bekasi ya. Jadi di sini mau coba sharing-sharing aja cara mainnya yang udah biasa kita lakuin sama nanti dapat sharing-sharing juga dari teman-teman yang lain nih. Ini susu banyak nih, ada pada hadir sini nih. Nanti bisa sharing-sharing juga nih. Mau dari DU atau WSP, coba kita mainin semua nanti. Ntar ya, share screen. Nah, udah muncul nih punya saya. Udah kelihatan. Sudah kelihatan. Nah, ini tadi saya baca-baca juga ini ya, kompronya SAR. Jadi banyak ini dia layanannya. Cuman dia lebih banyak lagi yang closing ini di sini. Assessment dan Investigation Building, Management Construction, Building Planning, sama Project Construction. Nah, ini bisa dijadiin kata kunci nih semua nih. Kalau kita coba lihat assessment and building, ini kata kunci yang dimainin itu apa aja sih? Nih, jasa building assessment. Kalau dilihat 613.000 dari kata kunci utama ini nih. Kalau kita tambahin jasa, ada 163.000 ya. Audit, building, biaya harga jasa layanan. Ini siapa nih? Ini udah naik juga nih. Ini kenal Bu Tita. Maaf, apa itu mana nomor WA-nya ya? Ini 700. Oh, itu Pak Basuki kayaknya. Hmm, persaingan 163. Ini pakai DU, dia di halaman satu. Nah, ini Mart bisa ID siapa ini? Ini WSP nih. Ini punya Bu Tita ya? Iya, itu aku postingan aku nomornya Pak Arisnya langsung itu. Ini web kompronya SAR. Ya, Iya, tuh web jadul. Company profile-nya juga tuh jadul sih. Nantilah kapan-kapan aku yang ini ya. perbarui. Ah, Nah, ini jadi kata kunci ini masih bisa nih kita dominasi nih. Ini belum ada wilayahnya ya target. Misalkan orang kan biasa nyari ngetik di Google tuh jasa assessment and investigation building di Jakarta. Persaingannya 42.000. Ini SAR di atas. Nah, ini jadi eh, dari ini layanannya SAR ini bisa dijadiin kata kunci, satu kata kunci. Nah, ini kita mainin ininya aja kayak kecamatan, kelurahan ya. Jadi satu layanan ini kita kalau pengen mendominasi di Google ya, kita coba mainin aja kecamatan sama kelurahannya, terus FAQ-nya mainin. Contoh kayak misalkan ini jasa angkut sampah di Karawang. Ini WSP, ini dia lebih banyak tulisan ya, sebenarnya nggak bukan konsumsi manusianya, cuman untuk
nyari kata kuncinya biar terindeks di Google tuh, robot Google. Terus kita masukin kecamatan, kelurahannya. Nah, ini diusahakan kalau mau mendominasi semuanya nih bisa dimasukin. Ini udah kena semua di kecamatan, kelurahan di Karawang. Mau pakai tagging atau anchor nanti bisa. Artinya kata kunci layanannya Sardesign Build itu masih amat sangat terbuka ya buat teman-teman Masih untuk enak dimainin. masih enak dimainin gitu ya, gampangnya bahasanya. Nah, ini nih ininya aja nih kalau mau saya copy kali ya ke grup ya. Iya boleh di copy aja biar teman-teman juga tinggal copy paste keyword-keywordnya. Nah, itu yang apa? Layanan-layanan yang SAR ini paling banyak ngehandle ya. Jadi ya ini paling gampang Iya, buat yang bisa di ini. Tadi juga kita cek riset hasil dari ini kata kunci utamanya ini aja cuman 163.000 dan itu masih bisa didominasi sama dongkrak usaha, WSP. Artinya ini masih bisa lah untuk dimainin. Ini dongkrak usaha, WSP, bahkan ininya di bawahnya ini nih. tinggal ditambahin itu ya, Ya, kecamatan, kota gitu ya. ya tergantung kita mau misalkan nargetin wilayah Sulawesi dulu gitu. Ya udah kita Hmm, coba mainin tuh kabupaten kota yang ada di Sulawesi kita jadiin kata kunci. Kata kunci utamanya tetap ini, nanti kita tinggal tambahin aja tuh belakangnya eh, kota atau kabupaten di Sulawesi. Mau detail lagi kecamatan kelurahannya, mainin lagi kata kuncinya. Itu udah jaminan pasti bakal dominasi. Tinggal kitanya aja ngerjainnya mau apa enggak gitu. Kalau kita fokus, coba fokus di sebulan 2 bulan buat inspeksi ya. Kan itu banyak ya kota kabupaten di Sulawesi, terus kecamatan. Itu bisa ribuan keyword tuh. Nah, ribuan keyword itu kita kalau mau fokusin inspeksi, ya otomatis semuanya terindeks dan mendominasi gitu di Google. Nah, kalau kita biasanya dibuat kayak gini aja. Ini jasa cuci karpet. Nah, kita bikin, kita mainin di Bekasi, semua kecamatan, kelurahan di Bekasi ini kita mainin. Ada berapa ribu tuh? 4.000. Satu jasa aja 4.000. Ini jasa cyber security. Jadi kita benar-benar kalau mau mendominasi suatu daerah, ya jangan nanggung-nanggung. Kecamatan kelurahannya mainin juga, ya kalau perlu mainin aja gitu. Tapi kalau persaingannya masih dikit, contoh kayak servis lampu ini persaingannya 1.400.000. Tapi ini bisa mendominasi nih dengan kata kunci pendek ya. Nah, ini juga mainin eh, layanannya. Terus ini juga layanannya kan kita mainin untuk apa? Industri, pondok pesantren, sekolah. Sama ininya ya, yang tadi saya bilang, kecamatan, kelurahan. Ini kabupaten, bahkan kalau ada kawasan industri, sebutin aja kawasan industri ya. Karena banyak juga nih. Kebetulan ini punya saya, eh, lead dari perusahaan juga banyak. Jadi kalau ada kawasan industri yang menjadi target, hajar aja ini. Bikin aja, tanya ke ChatGPT atau di Google, kawasan industri di mana, misalkan di Bekasi, ya udah nanti tulis aja. Atau di Karawang. Kalau saya, biasa saya bikin gini. Ini untuk maktul ya, mainan maktul. Jadi udah ada nih.
Kalau Jawa Barat, kabupaten kotanya ada Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Kabupaten Bogor. Nah itu. Jadi kabupaten kotanya saya tulis di sini. Ini untuk Maktul ya. Ini kecamatannya yang ada di Bekasi, kelurahannya gitu. Ini kawasan industri yang ada di Bekasi, saya tulis juga terdekat di-nya itu. Ini kawasan industri yang ada di Indonesia. Kalau kita mau ada produk yang memang targetnya perusahaan-perusahaan, nah ini bisa kita data semua itu kawasan industri yang ada di Indonesia, kita jadiin keyword kota seluruh Indonesia nih dari Aceh sampai ya timur lah. Nah ini saya biasa main kalau di Karawang ya saya mainin juga nih kecamatan kelurahannya. Jadi saya udah siapin. Biasanya saya siapin gini. Jadi kalau misal suatu saat saya mau pakai lagi dengan produk yang berbeda, tinggal lihat aja di sini. Tinggal nanti kalau di Maktul itu ada susun keyword ya. Nanti kita coba. Nah ini Itu penting. akan jadi berapa postingan tuh, Mas Imam? Biar Tergantung masuk. kata kunci Hmm. utamanya berapa. Nah, Maktul coba ya. Misal kata kunci utamanya kan 7 tuh, tapi pakai kata kunci panjang tuh kan, kalau SAR punya. Mm-mm. Kalau SAR mana ya SAR? Ini ini kita berarti kita lagi bahas WSP ya. Kalau dongkrak usaha kan sebaiknya nggak pakai maktul ya. Undang-undang usaha bagus juga pakai Maktul. Ntar saya coba jelasin. Ini Oh ya, saya jelasin secara umumnya aja, global dulu aja. oke. Nah, ini contoh nih. Ini udah dikasih dari grup marketingnya SAR ya. Jadi makanya keywordnya biaya harga. Terus ininya keyword utamanya jasa layanan perencanaan konstruksi bangunan. Ini kan jasa atau layanan kan biasanya di keyword awal ya. Cuman ini kayaknya untuk menghemat ya, menghemat supaya nggak terlalu banyak. Menghemat kuota posting itu. Ini menghemat biar apa keywordnya tuh nggak terlalu banyak ya. Iya, postingannya, kuota postingannya. Manajemen konstruksi bangunan. Ini kan coba ya kita lihat kalau seluruh Indonesia dapatnya berapa ini? Ini kota ya. 2.700. Ini kalau mainin kota di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita tambahin lagi kawasan industri. Kalau SAR ini kan memungkinkan banget ya. Bakal kliennya itu perusahaan-perusahaan. Jadi bisa aja ditambahin target daerahnya itu kawasan industri. Nah, 3.000 tuh. Ini kalau kita kerjain, misalkan kalau di WSP itu kan satu properti itu 100 URL ya, yang kita bisa indeks satu harinya itu. Nah, ini 100 dikali 30, 3.000. Minimal 30 hari ya, sebulan ya. Iya, sebulan nih baru kelar nih kalau kita inspeksi rutin sehari 100 nih. Nggak ada bolos. Nah, tapi ini ya nggak bakal sia-sia, pasti ada nanti lead yang nyangkut. Terbaik, terbaik, personal mana. Kalau kita ini lagi bedah ini ya dulu nih, yang dibagi ini. Maktul yang dibagiin Bu Tita. Ini kan kalau dari artikelnya, kalau kita lihat lengkap ya. Layanannya ada, ini jadi kata kunci juga nanti begitu diketik muncul. Oh, pakai link internal, link eksternal. Layan seluruh Indonesia. Ini bisa disebutin aja pakai tabel tuh, FAQ-nya. Nah, ini juga bisa jadi kata kunci dia, portofolio. Lengkap banget ini bikinnya.
Jadi kalau ini tuh yang diajarin Pak Putra ya, eh, ada mainan ya biasa aja gitu kan. Ada lagi show ekstrim. Tuh nggak nggak saya inilah. Nanti nanti aja kalau misalkan ada lanjutan. Karena biar nggak bingung juga nih yang baru-baru ini kan. Coba ini dulu ya, kalau misalnya ini udah dicoba, terus kok belum ada progres, boleh dikulik lagi dengan yang lebih ekstrim gitu ya. Ya, nanti itu juga banyak tuh suhunya kan. Ada Dokter Mirwan, Pak Arif, Pak Rudi. Ya. Nah, itu maktul nih. Jadi ini juga bisa nih kita eh, upload di DU. Kalau di DU itu bisa dua cara. Satu kita minta ke tim teknisnya TTK, itu kita kirim ininya, CSV. CSV-nya. Heeh. Jadi kita download CSV-nya, terus kita kirim ke tim teknisnya TTK, minta uploadin. Asal ya tadi ini di produk DU ya. Kalau mau main DU di produk DU, kalau WSP di New PKP. Jadi nanti kalau misalkan mau pakai DU, DU itu kan nggak perlu diinspeksi ya. Tapi kalau bedanya itu DU kalau manual, manual itu nggak perlu inspeksi. Tapi kalau pakai maktul itu kadang banyak yang nggak terindeks. Jadi cuma beberapa aja. Kalaupun terindeks lama gitu ya. Sama kayak di WSP juga kan kalau kita pakai maktul, upload aja walaupun udah pakai sitemap itu tetap nggak keindeks tuh. Lama kalaupun ada ya yang keindeks. Di portal juga, website portal, kalau pakai maktul itu udah nggak bakal keindeks pasti. Jadi harus diindeks manual, diinspeksi. Jadi kalau mau langsung ya mainin satu-satu manual, tulis deskripsinya, keywordnya, terus diinspeksi gitu, langsung terindeks di Google. Kalau pakai maktul ini ya harus diinspeksi gitu, satu-satu. Mm-mm. Nah Kalau terus DU kan kita nggak bisa nginspeksinya, nggak ada akses. ya contoh DU yang pakai maktul ini banyak sih saya, karena mainan ini aja. Nah ini pakai maktul ini, di DU tapi pakai maktul. Ini yang manualnya nih, postingan manual yang gambar sama ini semua postingan manual. Nah ini postingan dari Maktul yang gambarnya beda. Kalau kita lihat dari sini, Itu montir panggilan tiap hari pasti masuk lead minimal masuk. 3. Mm-mm. Dan ini rencananya, ini kan saya bikin, jadi Maktulnya dibikin ini ya, website marketing. Ada yang mesen, terus ya bikinin aja ini di Maktul, terus posting di DU. Jadi dipostingin 1.000, targetnya Bali kalau ini. Nah itu lead masuk tiap hari tuh. Dengan catatan ini kuota 1.000 ini nggak kita habisin untuk makul semua. Jadi Hmm. 30 ini misalkan, 30 ini kita posting manual. Terus nanti kita linknya mainin aja link internalnya, ditaut-tautin gitu. Contoh, Mungkin perlu dipraktekin kali cara menautkan link internalnya di DU ya. ntar, boleh. Ini kalau di DU kan nggak bakal kelihatan tuh ya, link-link tautannya, link internal, eksternalnya. Tapi kalau di sininya, di dongkrak bisnis, ini muncul ya link-linknya. Nah, ini kan kalau dipencet ke postingan lainnya itu tetap ke postingan sama, cuman beda keyword aja, jadi ke link internal. Nah kayak gini dia bilang eh, 3 bulan ya di telepon banyak katanya leadnya dari seluruh Bali, sedangkan dia di Denpasar. Akhirnya eh, dia minta target wilayahnya Denpasar aja, jangan seluruh Bali, karena di awal
dia minta kan seluruh Bali, ya udah dibikinin seluruh Bali. Semua kecamatan, kelurahan di Bali itu dimainin. Alhasil dia kerepotan sendiri, udah 24 jam, terus wilayahnya seluruh Bali. Udah tuh, banyak lead yang mental akhirnya. Tapi yang closingnya ada 6 sampai 10 tuh selama 3 bulan. Nah ini bisa kita mainin nih. Kalau yang males inspeksi, jadi dari Maktul ini yang udah dikasih, pindahin ke sini ya di produk DU. Nanti CSP-nya download, terus kasihin ke tim TTK. Linknya perlu diinin, contohin. Ya internal link yang apa biar postingan di DU-nya cepat terindeks juga. Hmm, Soalnya kan problem yang biasanya kita rasain kan kalau posting pakai Marktool itu yang terindeks cuma dikit gitu lah. iya. Makanya kan tadi kalau pakai maktul emang harus diinspeksi. Kayak di WSP berarti harus inspeksi satu-satu kalau udah di upload di WSP. Kalau di portal ya inspeksi lagi satu-satu. Terus kalau di DU kita kadang nih kesulitan kan untuk inspeksi nggak bisa, nggak bakal berhasil tuh. Solusinya di ya udah nggak bisa diapa-apain kecuali kita main tap and traffic. Jadi kita eh, cari kata kuncinya di Google. Ini sama nih, ini dia juga begitu dia. Saya suruh temennya atau siapanya cari kata kuncinya di Google, mau di halaman berapapun, eh, pencet, cari aja pokoknya sampai ketemu ada ini domain mandirinya dia, bengkel panggilan 24 jam bisa ID. Ini Maktul ini. Maktul apa? Dongkrak bisnis. Nah, ini dongkrak bisnis. Nah, ini nanti orang disuruh mencet tuh selama 3 detik. Ini udah hitungannya traffic nih kan. Lagi kalau dia eh, masuk ke postingan yang lainnya. Nah, itu lumayan tuh trafficnya. Nah, ini nanti yang bakal tadinya yang ada di halaman 3 halaman 2. Tapi kalau ini diterapin sehari 3 kali, nah itu bisa naikin tuh. Pengalaman kita begitu. Makanya kalau di Bekasi itu pernah diadain jadwal eh, tap and traffic. Jadi owner tuh semua nanti kita bikin nih kata kunci mana yang mau ditaikin. Terus kita sebarin ke owner, dibagi-bagi tuh. Ownernya itu yang kata kunci ini pagi hari nanti misalkan yang klik tap and traffic nyari di Google terus di set dipencet postingannya terus diam di situ atau ngelakuin aktivitas pencet-pencet aja gitu. Nah, itu udah masuk traffic nanti jadi bagus lah. Nah ini Dipo Bisnis kan aneh nih. Ini kan punya link 1.000 webnya dobrak usaha nih. Kadang dia ke indeks gitu. Korea Bisnis. Oh iya di ini DU kita bisa minta ini sih up upgrade ya. Contoh nih. Jadi akun DU-nya minta upgrade ke biar bisa upload CSV sendiri, makro sendiri nih. Jadi nggak usah nyuruh teknisnya TTK Oh gitu. bisa Itu ya? bisa. Bayar nggak itu Mas Imam? Ini 50.000 bayarnya. Hmm. Kan kalau misalkan kita mau nyoba-coba, lumayan nih bisa di sini. Ini kalau nggak salah ini saya akun buat nyoba-nyoba maktul. Jadi Jadi nggak DU pernah di bisa ya? Bisa itu ya? bisa, Kayak WSP ya, Mas? bisa Pak. Oke. Nah, kan walaupun cuma dua nyobanya, tapi dia nggak ke indeks. Ini kan yang dicoba dua, beda. Coba dua, saya nggak biasanya kalau pengen sebelum upload eh, hasil maktul ini CSV-nya, saya cek dulu entah itu di bisnis Bekasi saya upload atau di Dokter Usaha.
Jadi kalau di Dongtaku saya beli akun sendiri nih buat tumbal-tumbalan ya. Jadi upload aja sini CSV-nya dua, nanti dicek hasilnya udah oke. Kalau oke baru kita publish tuh yang banyak kata kunci itu. Nah ini kan kalau per produk atau jasa kita maininnya begini. Kata kuncinya, keywordnya kita buat dulu. Terus kita masukin spreadsheet biasanya. Nah kalau di minusnya, kalau sekarang di Maktul itu bukan minusnya apa? Eh, Dulu itu kalau ngupload 1000 keyword satu CSV, yang bakal ke-upload itu cuman 900-an atau 800-an. Nah, itu bugnya dari DU. Jadi amannya 500 saja per 500 keyword satu CSV-nya. Di kita maininnya di sini. Contoh lah. Ini ada 3.500, kita pindahin. Nah, ini kita coba 500 ya. Caranya gimana? 500 kata kunci. Ini kan ada 3.000. Kita mau cuma 500 saja. Nah, ini 500 ya. Ya kita main di ini, susun keyword input manual. Nah, ini 500. Submit. Tapi sebelum ini, yang tadi saya bilang, saya pasti upload dua dulu untuk ngecek hasilnya. Jadi kalau udah dua ini dilihat hasilnya oke, nggak ada masalah, atau linknya nggak ada yang mati, segala macam, baru kita langsung 500-nya ini kita upload gitu. Kurangin dua aja yang tadi. Nanti kalau ada 3.000 berarti 500 kali 6 gitu. 6 kali kita ngupload CSV atau ngirim CSV ke teknisi TTK. Sama ya kalau di WSP juga begitu kita download CSV-nya, kita tes dulu kan di produk import CSV. Kita tes dulu, dua dulu, ya minimal dua lah, biar nanti buat perbandingan. Kalau dua itu hasilnya udah oke, nggak ada yang salah atau eh, sinonimnya nggak aktif. Oh ya, ini ada kasus mungkin yang udah tahu atau yang belum tahu nih. Saya coba share. Jadi kalau di Maktul ini ada karakter yang nggak bisa dibaca sama Maktul ini atau bugnya lah. Jadi dia ngerusak ininya. Eh, yang nggak bisa itu dan. Nah ini ada nih. Nah ini kalau kita sinonimin, terus kita implementasikan di sini, misalkan dari sinonim terus kita implementasi, ini alhasil hasilnya nanti sinonimnya nggak bakal aktif. Dia pasti jadi begini. Tetap. Jadi pastikan eh, kalau mau sinonim itu jangan ada karakter dan ini kita ganti aja DAN baru sinonim Sama itu ya, karakter persen kok suka nggak muncul ya di keyword ya? persen Heeh. ya sama petik itu nggak bisa petik ini nih. Nah ini petik satu, dia kalau misalkan kita sinonim terus ada petiknya, nanti hasil di ininya dia nggak ke sinonim, hasil di sininya nih nanti nggak bakal ke sinonim, dia tetap ada ininya tanda garis lurus itu dua. Jadi kalimat yang ini nggak bakal sinonim sama dia. Jadi kita udah sinonimin kalimatnya, terus gara-gara ada petik atau dan, nah itu nanti ini nggak bakal berubah ini.
tetap kalimatnya ini sama ada pagar duanya tadi, garis dua itu. Nah, itu hindarin banget tuh kalau di makul. Kalau artikelnya bahasa Inggris itu paling banyak kutip satu. Nah, itu sinonimnya di ChatGPT-nya kita minta jangan ada petik satunya. Pasti nanti bakal nggak ke sinonim hasilnya. Pusing sendiri nanti nyari-nyari. Tapi kalau udah tahu kayak gini kan nggak bakal pusing. Tinggal di search aja ya. Control F. Control F dicari ada nggak dan karakter dan atau petiknya. Nah, ini petik ada doang. Nah, ini kayak gini-gini nggak bakal ke sinonim nih. Misalkan kalau petik kan biasanya pakai bahasa Inggris tuh. It's, ite, kutip S. Nah, itu kutipnya kita hilangin dulu. Sambungin aja atau kasih spasi kalau mau sinonim. Nanti kalau ini tetap di sinonim dihajar juga. Ya, hasil nanti tandanya bakal tetap begini. Nggak bakal ke sinonim dia. Nah, itu temuan-temuan di Maktul tuh. Jadi kalau mau main Maktul ya dan tadi ganti dengan dan. Kalau ada kutip, ketik satu, kita hapus aja. Terserah mau pakai spasi atau enggak gitu. Biasanya kalau ketik satu tuh kepunyaan gitu, bahasa Inggris. Nah, itu bisa kita filter dulu di awal sebelum meminimalisir kesalahan nanti atau cross check. Karena kalau main makro nih nggak biasa itu pusing nemuin kayak gitu-gituan. Ntar ujung-ujungnya males, jadi nggak dikerjain. Nah, terus mau apa lagi nih Bu Tita? Berarti diulang mungkin di summary, diringkas. Tadi eh, yang agak gampang kalau WSP kan untuk mengindeksnya sama lah semua ya. Berarti harus diinspeksi ya kan, Hmm. semua linknya gitu. Terus masih berlaku nggak sih kalau misalnya kita memposting misal 1.000 postingan atau 500 postingan diinspeksi aja 100 terus nanti sisanya akan ngikut ke indeks gitu. Sesuai apa observasi yang belakangan terhadap USP-nya teman-teman masih masih berlaku nggak kayak gitu, masih efektif nggak? Ya itu kalau dipasang sitemap atau Oh, bisa seperti itu asal dipasang sitemap ya. terus ya kita link-linkin gitu keywordnya antar keyword antar produk postingan itu. Nanti satu udah dikunjungin robot Google, terindeks, nanti yang satunya lagi ngikut karena ada link di postingan yang terindeks itu. Nah, teman-teman apa mau dicontohin nggak sih apa sih internal link di WSP itu? Apa udah tahu semua ya? Ini kayaknya praktisi semua ya. Kalau di TTK udah pada jago ini kan. Boleh dong dicontohin sedikit mungkin nanti kalau ada yang nggak ikut Zoom sekarang itu kan siapa tahu butuh tahu. Apa sih internal link di WSP itu? Contohnya kayak gimana? Contoh ini Di kayak artikel kitanya. ini WSP tumbal ya. Ini kan banyak link, banyak postingan ya. Jadi kita coba ambil linknya tadi salin, terus kita taruh di deskripsi ini. Misalkan kita mau taruhnya di sini nih, Tirta Mulia Karawang gitu. Terus kita pakai ini tautan. Ini paste aja. Terus oke. Nah, ini udah nyala nih linknya. Ini internal link. Nah, kalau bisa postingan ini satu postingan ini dua internal link, satu eksternal lah. Nggak usah banyak-banyak. Kita ambil lagi, coba yang ini. Bebas ya, naruh di mana aja.
ini. Biasanya kalau misalkan ini nggak kita indeks, makin lama kelamaan, ini kan udah ke indeks nih postingan yang ini. Nah ini ikut terindeks dia biasanya, karena dia linknya ada di sini. Begitu robot Google mengunjungi ini ya dia ngebaca ada link tautan, terus dikunjungilah postingan ini. Ya, cuman itu kalau pakai makul jangan inilah, harus diinspeksi kalau di WSP itu. Tinggal ini aja pakai ini yang ini kan pakai ini ya maktul juga. Jadi semuanya ini kita pindahin ke spreadsheet buat data kita kan. Lupa saya naruhnya di mana. Jadi kalau misalkan habis kita main maktul langsung kita ambil nih. Nanti ketahuan berapa dia dapatnya. Jadi kalau kita 500 nggak semuanya yang ke upload pasti bisa 400-an atau 500 pas. Nah, itu. Tergantung itu karena ada bugnya juga ini 496. Padahal ini nguploadnya 500. 495 lah ini karena postingan satu masternya. Nah, kalau mau main internal link atau itu tadi kita bikin dulu dua postingan atau tiga postingan atau lima postingan. Mm-mm. Nanti kita postingan yang lima tadi misalkan ini contohnya. Ini lima bawah ini postingan yang pertama kita manual. Oke. Nah, ini kita ambil nih. Terus kita tautin satu-satu ke mana lah terserah. Terus baru kita yang ini kita pindahin ke Maktul di produk DU. PKP lah kalau WSP. Jadi ingat nih, kalau WSP, PKP, kalau DU atau portal itu pakai produk DU. Nah ini dipindahin ke sini ininya artikelnya. Jadi di sini udah linknya udah aktif tuh nih. Ini kan udah ada link. Artinya nih kalau misalkan nggak kelihatan ini udah ada linknya. Nah baru kita upload ini maktulnya kalau yang udah kita tautin link-linknya. Nanti yang lima tadi, yang lima utama ini itu bakal kuat dia. Dari yang kita upload semua ini 500 yang bakal naik biasanya yang utama ini dulu karena dia Ini cara menginternaling seperti ini juga bisa dilakukan di DU ya? semua mau dimanapun Oke. sama. Oke. Di DO ini kita lebih ya ini kan semuanya ada linknya ini dalamnya. Ya ini ada banyak di sini. Ini waktu nyoba-nyoba dulu nih masukin banyak link ya ternyata efektif juga. Cuman terakhir info Pak Putra jangan terlalu banyak link gitu nggak bagus. Paling yang gini nih aja kalau WhatsApp tinggal. Nah, paling dari Externalingnya jangan terlalu banyak ya. ya satu postingan kalau bisa dua internal link, satu eksternal gitu. Tapi Oke. ya di luar website kita ya. Atau ini bengkel panggilan 24 jam. Eksternalnya berarti di luar website ini gitu. Link yang ngambilnya. Nah, paling dari sini ada yang mau nanya atau Mm-mm. ada yang mau ngoreksi dari penjelasan saya? Boleh. Ini SAR banyak nih yang bisa dimainin kan.
Kalau ngikutin yang ini juga bagus. Cuman kalau semuanya pakai yang ini, maktulnya, ya paling nggak kata kunci dibedain aja gitu. Bikin sendiri kata kuncinya. Bisa ditambahin keywordnya jenis bangunannya misalnya gedung, apa gitu kan, eh, bioskop, stadion, kampus Restoran gitu. bisa apa aja kan Mm-mm. di sini nih. Kalau konstruksi ini persaingan sebenarnya nggak terlalu banyak juga ya. Cuman, nah kalau mau main lagi model Tiban landing page. Contoh ini. Ini WSP. Ini WSP. Kalau kita lihat site-nya 30.000. Ini nggak pasti juga sih. Ini yang dioptimasi sama bisnis Bekasi nih. Keywordnya emang banyak. Jadi kalau dipencet keyword manapun, nanti larinya ke sini dia. Nah ini sudah cocok untuk dimainin konstruksi ya, karena kan produknya SAR ini kan dia butuh Butuh trust. trust. Jadi tampilan pun mempengaruhi juga. Kira-kira kalau misalkan dibandingin ini dan tulisan-tulisan yang ada di WSP, orang lebih milih mana? Ini lengkap misalkan ada portofolionya segala macam tadi yang syarat layanannya, kompronya bisa di-download. Nah, pasti kan orang bakal eh, ngeklik yang ini ya. Walaupun banyak pemain WSP yang dengan artikel apa adanya aja dapat lead gitu, closing. Tapi ini opsi aja. Kalau mau main WSP ini bisa ditiban pakai gini. Jadi kita posting dulu yang banyak. Nah, ini kan WSP kan. Itu postingan BSP-nya full ya? 2.000 apa lebih? Oh, ini udah lama lebih, Pak. Tadi aja yang Kendex 30.000. Ini udah lama, Pak. Nah, yang 2000 itu kan pas baru beberapa bulan kemarin tuh, Kak Putra bilang. Ini 1000. Artikel juga ya Mas dimainin? Artikel ya bisa dimainin. Ya. Artikel malah bagus tuh untuk mancing-mancing traffic kan. Mainin ininya apa? Misalkan niat sholat Idul Adha, niat sholat Idul Fitri ya, itu tiap tahun pasti ada yang nyari tuh. Atau eh, obat penyakit, obat sakit perut gitu. Kita bikin artikelnya. Nah, itu nanti begitu diklik, ya otomatis web ini ya bakal kena trafficnya gitu. Nah, ini tadi caranya ya, kita bikin aja landing page di sini. Terus domainnya kita tiban pakai domain utama. Jadi nanti link yang segini banyak ya. Kalau ditemuin di Google, dipencet, itu larinya bakal di sini. Ini lebih representatif lah. Iya. Nah, ini SAR bisa pakai gini kan. Kalau ada yang mau pakai cara ini. Mm-mm. Berarti tadi tipnya udah berapa tuh internal link, terus landing page ya kalau untuk main di DU ya. Betul. Mas Imam bisa sambil jawab pertanyaan nggak nih? Ada yang nanya. Betul.
Foto atau gambar apa perlu ditambahkan external link atau internal link? Selama ini kalau foto ya sesuaiin aja sama keywordnya gitu. Kalau Hmm. main maktul, ya udah kita pakai kata kunci utamanya aja tuh. Sebagai nama file fotonya ya. Image-nya ya. Kalau ini apa? Harga jasa layanan road access. Nah, ini juga kan kata kunci nih. Iya, itu aku bikin sesuai kata kuncinya sih nama image, nama file image. Ada contohnya file gambar. Nah, ini untuk mempermudah kalau di Matul itu biasanya saya pakai gini. Eh, ini kata kuncinya. Saya urutin 1 nyampe 40 misalnya. Nah, Tapi itu. kalau saya nggak mau rugi Mas Imam, itu tiap foto kata kuncinya beda-beda. Ya nggak apa-apa. Bagus malah. Cuman kalau saya orangnya males kan, saya jadi bikin gini aja udah. Kalau yang rajin silakan. Jadi tiap gambarnya itu bikin kata kunci beda-beda sampai 40 gitu, sampai 20. Rekomendasian Oh, by the way, Mas Imam, kalau yang di Maktul, yang orang yang mau, misalnya orang nggak mau atau nggak ada waktu, dia nyusun keyword sendiri kan pada minta dari Maktul ya. Hmm. Nah, di Maktulnya master Maktulnya Sar Design Build itu, si fotonya kan ada di website ahli bangunan, ya kan? Nah, sementara dia postingnya kan di WSP atau DO teman-teman masing-masing nih, domain masing-masing itu udah bisa disebut external link nggak sih? Kalau foto ya. Hah? Kalau foto maksudnya Iya, kan si foto-fotonya SAR itu kalau orang yang tinggal ngopi dari Maktul SAR, di itu kan website kita ya. tempat nyimpennya kan di websitenya ahli bangunan Biz ID. Nah, itu Nah, coba tuh Dokter Nirwan mungkin tahu kalau misalkan kita posting di WSP pribadi, terus foto-fotonya itu tersimpan di WSP orang lain gitu. Nah, itu masuknya external link apa enggak? Ya kan gitu kan? iya Ya, gitu pertanyaannya. masuk itu, tapi ada risikonya. Oh, resikonya? Risikonya begitu orang itu tidak mempunyai USB Iya. lagi, semua pengaduan kita hilang semua. Iya, itu makanya aku maintain itu yang website itu karena banyak WSP-nya teman-teman ngambil fotonya dari situ. Aku Kalau perpanjang. Kejadian sama WSP saya ngambil foto dari WSP yang satu, Hmm. padahal udah diperpanjang tapi telat gitu ya, nggak tahu Hmm. kenapa itu nggak jalan WSP-nya. Semua foto-foto di WSP saya yang lain itu hilang semua. Hilang. nggak bisa hostingnya di hostingnya langsung dari servernya kehapus. Berarti menjawab Iya. pertanyaan Mas Ibnu, kalau kan ini pertanyaan adalah gambar apa perlu ditambahkan external link atau internal link? Kalau misalnya si gambar itu tersimpannya di website yang lain sih sebenarnya itu udah termasuk external link ya. Nah, karena Nah kan ini ada pertanyaan lagi nih Mas Imam. ya, Cara ambil internal linknya tadi itu di copy paste aja kan ya Mas? Ya, ya tinggal copy paste aja link postingannya. copy saja. Contoh ini kita pastiin jangan ada komanya ya. Terus kita taruh misalkan di sini keuntungan langsung di link ini nih kita pencet tautan kita paste. Oke. Nah, ini udah masuk nih internal linknya. Karena saya ngambil dari web cuanku juga. Ini posting di cuanku juga gitu. Nah, ini cara ngakalin yang tadi WSP mati lah apa terus hilang datanya. Ya saya sekarang nguploadnya di server bisnis Bekasi ya TTK juga. Jadi ini aman nih karena bisnis Bekasi kan bakal ibaratnya kita nggak perlu mantau ya udah berpanjang atau belum atau enggak ini kan karena otomatis udah berpanjang. Jadi saya nyimpennya di sini biasa sekarang gambar udah bukan di USB saya lagi karena takutnya ya kayak tadi kejadian dokter Irwan tuh kita telat bayar ternyata hilang semua pas sudah diaktif lagi webnya hilang. Tapi kalau di sini karena Kalau menurut saya sih sebetulnya ya, kalau mau aman itu, kita mau main Maxtool untuk SPA, fotonya kita ambil dari link WSP itu, kemudian posting lagi di WSPB. Tapi kan kita malas kan ya, nah ini itu masalahnya. Harusnya yang aman tuh nggak
Tapi ada untung ruginya ya. Kalau umpamanya kita ngambil gambar dari WSP yang lain, itu dia otomatis jadi extra link dia. Coba aja dicek di Ahref itu. Hmm. Saya pernah ngecek, oh kok ada external linknya ke WSP saya. Ternyata Dari foto ya. fotonya jadi dinilai sebagai external link. Ya, itu tadi terjawab berarti ya yang tadi nanya. Kalau foto file name-nya itu dari kita diuploadnya di website lainnya, bukan di website yang kita buat posting artikelnya itu berarti external link maksudnya. Tapi kalau teman-teman yang udah masuk di WA grup Seosar itu di deskripsi ada sih saya tempat simpan foto-fotonya kalau teman-teman mau download sendiri, mau post apa Hmm. namanya, mau simpan sendiri di WSP-nya dia bisa dari situ gitu. Jadi ini ada nih. Kalau yang rajin-rajin. Nah, ini di download aja, terus di Irfan View, upload lah di website WSP-nya masing-masing nih. Oke, ada lagi atau cukup nih? Mau ngingetin nanti kalau teman-teman yang minta kopikan Mark tuh jangan lupa nomor WA-nya dirubah ya ke nomor WA masing-masing. Ya, ini karena di sini kan nomor WA nih masih nomornya dari SAR ya. Jadi kalau di ini nggak dirubah ke Kalau nggak dirubah ya udah, Mas Alam tuh, misalkan berkahnya 500 ribu, berkahnya yang punya. editin tuh Sebetulnya saya. bukan itu juga yang hati-hati Mas Imam, Bu Tita. Pernah kejadian kalau kita pakai Maxtool kita harus jeli itu. Kadang-kadang orang apa ya ada yang sengaja memasukkan di meta deskripsinya nomor HP-nya. Ya, Kadang kita nggak lihat itu. Begitu kita pakai Maxtool-nya dia muncul di Google. Oh iya, tapi ya, nomor nomor HP-nya nomor HP yang ada di meta deskripsi itu. Saya heran ya, kok nomor HP saya muncul ini? Baru saya tahu jawabannya ternyata Maxtool yang dipakai. Bagi saya nggak apa-apa pakai Maxtool yang saya buat gitu ya. Karena memang saya bikinnya itu meta deskripsinya saya selipin nomor nomor HP saya. Kenapa? Karena nanti dia muncul di Google itu nomor telepon langsung muncul di situ. saya, Jadi sering orang hubungin kita itu di nomor HP yang muncul di halaman Google itu meta deskripsi ya. nggak ngeklik apa ya kalau orang ke Google itu kan katanya malas dia panjang-panjangnya dia lihat ada nomor telepon itu langsung hubungi dia Mm-mm. nomor telepon Yang di muncul di halaman judul postingan ya dok ya, Yang ini nih ya contohnya apa di di judul bawahnya, postingan di atau di meta meta deskripsi deskripsinya bu nih. di di meta bawahnya. deskripsi. Nah, ini di sini nih. Nah itu hati-hati juga tuh ada yang bikin Maxtool meta deskripsinya disisipin nomor HP kalau saya bikinnya saya sisipin nomor HP saya. Kalau saya juga kalau meta deskripsi selalu saya sisipin nomor HP saya gitu. Iya, itu Nanti hati-hati kalau pakai masuk orang diliatin itu meta deskripsinya. nama kan di Jangan sini langsung juga ada. Biasa di sini kan juga jangan ada langsung nih diposting nomornya. 1.000 aja kan, pokoknya 1.000 muncul nomor HP orang di postingan kita. Sendiri udah itu. Rasanya pengen pensiun aja udah 1.000. Kalau SAR sih enggak sih meta deskripsinya nggak dimasukin itu, cuman karena ini masternya nggak bisa dikosongin juga kan soalnya ya. Disimpannya. Yang mana? Yang ini yang apa namanya kolom nomor WA di Mark tuh. Ya, ini bisa diginin aja. Nanti ya maksudnya aku ngingetin teman-teman jangan lupa itu dirubah nomor WA-nya. Boleh juga dibaca sebentar doang kok ngecek meta deskripsi kan. Ya, ini kan sama kalau misalkan dari maktulnya SAR, ini keywordnya kan udah bawaan dari SAR. Nah, ini kalau bisa dihapus aja, bikin sendiri gitu keywordnya. Karena nanti saingannya sama websitenya SAR sendiri. Iya, ambil itunya aja artikel deskripsi artikelnya kan. Ya, Nah, kalau nah penelitian keywordnya dulu nanti. bolehlah minta ChatGPT di apa tolong sinonimin itu keyword-keywordnya itu. Mhm. Ini konten Google Hidden, ada lagi cara mainnya sendiri kalau mau ini nanti udah. Mau dong spill dong. Jangan, nggak boleh katanya. Oh, kok Terpenting. nggak boleh. Ini kok nggak ada linknya Bu? Ini diupload di mana ini? Apa? Ini nggak ada link ininya, diupload di mananya? Yang itu ya.
Yang itu doang apa semuanya? semuanya. Oh ini, Ini itu file kan image. yang aku kasih ke Imam beda dengan yang aku mau share di copy-copyin. Yang ahli bangunan harusnya. Ah, ada di ahli bangunan kalau yang punya aku. Emangnya itu Mas Imam? Mas Imam salah kali yang ceknya yang portal lokasi deh. Yang SAR portal lokasi. Iya. Ada kan? Hmm. Heeh. Ini ahli bangunan ditengokin ke websitenya? Baru itu baru 3 bulan ini. Kita kebanyakan website, ada 40 ya. Iya, tapi beberapa masih dipelihara. Kambing bicara, Bu. Ya, jadi itu aja paling. Kalau ada yang mau sharing atau tanya, boleh silakan. Kalau saya gini ya, ini kan kita udah lama ini ya, maksudnya udah relatif lama lah ya, maksudnya udah harusnya dari perjalanan kita ini kita harusnya udah menemukan produk winning 2 3 gitu. Kecuali kalau kita punya produk sendiri ya kayak Bu Tita ini kan produknya dia gitu ya. Mau winning atau nggak winning mah itu nggak soal ya, mesti dikerjain gitu ya. Tapi kalau yang nggak punya punya produk kayak saya ini, kan kalau kita mau ini semua kan kayak tuh SPC yang pertama itu ada ribuan produk gitu ya, yang kita nggak jelas juga mas sulit kita kemana gitu kan. Nah akhirnya di belakang-belakang ini kita baru nemu tuh minimal 5 produk yang winning lah ya. Yang winning itu apa? Yang yang pertama memang dia kuat secara secara SEO-nya ya. Dia eh, ya terindeks lah gitu kan. Terus berikutnya itu sering lead masuk gitu ya. Nah itu harus kalau kita ngiklan tuh namanya di scale up ya. Namanya tuh itu di ini terus itu di maintenance itu produk yang kayak begitu. Apa perlu ditambah postingannya atau dimacem-macemin biar dia tambah naik ke ini gitu ya. Itu yang ini. Kalau enggak nanti kalau nggak fokus gitu ya. Kalau nggak fokus akhirnya kita habis waktu ini aja, habis waktu infeksi aja ya. Lama-lama kita lelah juga ya. Ini gua ngapain sih infeksi-infeksi tapi nggak tahu tujuannya gitu kan. Terus pernah lihat nggak kalau kita apa ya kalau dibilang nggak ada set map apa ya WSP saya itu pakai set map itu tapi lama-lama itu karena kita posting pakai ini itu masuk ke email bahwa kita dianggap duplikat sama Google gitu kan itu dikurang-kurangin sama Google tuh karena WSP saya udah ribuan tinggal cuma 98 yang terindeksnya gitu ya Ya, sedih juga kan katanya nggak ada apa-apain dia tetap gitu ya ternyata nggak bisa juga makanya harus akhirnya kan harus dijaga tuh harus jaga WSP yang sekian banyak web kita pasti ada yang web favorit lah ya yang web hoki selain gitu ya terus yang berikutnya dari sekian produk mulai nanti ngerucut tuh oh kayak ini kurang nih indeksnya di apa diinfeksi lagi atau postingnya di ini lagi akhirnya ke sini nggak tahu ya apa karena ini saya udah udah jarang main Maxtool tuh Bu kita makanya nih kalau saya mau posting produk SAR ini mau saya manualin aja di 10 DU domain mandiri saya. Saya kan punya domain mandiri DU 10. Kemudian WSP saya ada sekitar 10 juga ya. Terus ini nah. Jadi itu akan lebih kuat menurut saya ya nggak tahu lah. Akan lebih kuat kalau kita posting dengan Maxtool terus kita infeksi gitu. Mendingan kalau saya bikin itu posting di DU saya 10 semuanya pakai apa tuh semuanya pakai domain mandiri ya saya infeksi tuh domain mandirinya sama subdomainnya kadang-kadang bisa diinfeksi kadang nggak bisa ya subdomain kadang-kadang yang bisa tuh dongkrak usaha kadang-kadang yang bisa tuh dongkrak bisnis tapi saya usahain itu jadi minimal 3 lah ya yang kita bisa infeksi nah kalau saya posting manual saja produk SAR ini artinya saya punya posting 20 itu udah sama dengan sama Maxwell juga kan sebetulnya itu dan itu untungnya dia beda domain, kemudian beda beda platform dan kemungkinan ininya di Google lebih ini dibandingkan satu ini kita aja. Makanya orang nanya lu kenapa Pak Nirwan banyak-banyak ini ya? Karena saya berpikir banyak domain itu lebih ini ya di Google dibandingkan satu domain
diisi banyak-banyak. Nggak tahu ya ini teman-teman gitu ya. Kalau saya lama kesini, oke, iya. Makanya saya pelihara tuh domain DU saya 10, WSP 10 gitu ya. Kemudian yang nggak ini udah saya lepas saja kayak udah kemarin itu apa ya? eh, Apa istilah ini yang apa CTR, yang apa? CTR. CTR udah saya lepas itu. Ya ini gitu ya. Terus kalau yang lain ya, untuk ini ya sama Tenen gitu ya. Saya perpanjang lah. Yang kayaknya TTK tahu juga ya, maksudnya web kita yang produktif ya. Kalau web kita produktif tuh lebih mahal perpanjangannya. Iya, diminta 300. Kalau yang itu bisa bisa 100 kalau yang Nggak belum bisa diisi. dinego gitu. Aduh, kok nggak bisa dinego nih ya. Ternyata tahu itu banyak ininya masuk gitu ya. Banyak leadnya masuk dari itu gitu. Kalau Tapi nggak kita yang lain perpanjang, nggak mau tuh sayang gitu yang ya. perpanjangan kalau di awal. Ditanya Kenapa? harganya berapa, nggak bakal kasih tahu tuh. Ntar aja lah nunggu. Sebulan sebelum terbit baru lihat dulu dia sama dia. Bagus gak nih webnya? Bagus mahalin lah. Gitu. Nah, jadi tapi ini teman-teman lah ya, teman-teman saya seperti itu. Menurut saya carilah mulai 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 merasakan tuh, oh kayaknya saya kayak produknya kayak begini nih yang ini gitu ya. Kalau saya udah nemu tuh dua produk, jadi saya fokus itu aja. Sampai temen tuh produk itu sama di DU saya. Oh ini kayak kurang nih, saya tambah posting itu. Ini lagi. Makanya ada dua satu DU, satu SP khusus satu produk, khusus satu produk saya bikin. Dan itu memang muncul dia di ini di halaman ini apa ya dominan lah, dimuncul gitu ya. Makanya itu yang akan masuk gitu ya. Kalau dulu kan nggak tahu ya sekarang itu Pomigo udah closing itu udah Juni closing 3 itu ya udah mau dibayar. Kalau dulu kan leadnya banyak banget Alhamdulillah. nggak pernah closing gitu loh. Lama-lama saya optimasi lagi Pomigo itu tapi belakangan nggak tahu ada pengumuman di grup Budok Juni closing 3. Akhirnya orang-orang pada semangat lagi kan. Ya, Nah terus apa rumah kayu kabel kan. Kalau saya tray. nggak main rumah kayu. Nah kalau saya main kabel tray saya. Jadi saya itu aja kabel tray terus apa bibit sawit saya Mm, bibit sawit, kabel tray, habis itu kapal tongkang. Itu mm, susah-susah ini aja, susah-susah closing. Tapi lead masuk gitu kan. Kapal mm, tongkang tuh kalau closing kan lumayan lah ya. mm. Dok, mungkin Bibit sawit, teman-teman perlu itu kali mau mau tahu juga cara menentukan winning product dan produk yang nggak sia-sia kita optimasi. oh itu kan kan kita tahu itu ya. Ada kan dia kita pernah zoom di TTK itu kan ada yang namanya produk evergreen katanya ya. Maksudnya itu Evergreen ya. produk yang orang nggak main itu, kita main itu gitu. Tapi dia ada terus. Mm, Walaupun dia nggak banyak apanya ya kalau kita lihat di Google itu trennya mm, dia nggak masuk inilah di bawah-bawah. Tapi mm, di bawah ada dan itu kita gitu loh. Itu yang mm, maksudnya. mm. Nggak apa-apa sedikit orang sedikit nyarinya, tapi orang nyari ke kita. Nah gitu. Daripada banyak banyak nih orang nyari-nyari tapi nggak ke kita gitu loh. Kenapa? Karena kita eh, nggak mampu bersaing kan kalah kita Karena gitu kita kan. butiran debu ya di tengah lautan. Jadi kalau bahasa-bahasa ininya sarkasnya Red. biarlah jadi kucing gitu Nah, ya, jadi kucing di ini, tapi ini daripada jadi macan tapi ompong gitu ya. iya, nggak ada gigitannya. Itu kali yang disebut red Ya, ocean ya, red ocean, blue ocean. nah kayak properti gitu ya. Mm, Kalau main itu, menurut saya kalau bahasa suhu saya ya Pak Rangga, itu dia ngomong eh, apa ya kita pakai platform ini mau DU mau WSP mau ini etalase kita aja mm, bahwa kita punya etalase, kita punya backup karena ini menggantikan Google Ads sih sebetulnya. mm. Jadi kita SEO itu kita nggak bayar Iya. Google Ads. Kenapa? Karena mahal Dan ya. ada jangka Ya, waktunya ya dok ya. ya yang mahal dan apa ya? eh, Memang orang kan kalau udah ke Google itu kan udah orang apa ya? Udah orang mencari gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi kan mahal tuh biayanya. Makanya kita bagi-bagi cara ini mau ekstrim lah mau apa. Pokoknya web kita nongol aja gitu di halaman apa ya? Di halaman atas gitu kan. Mm-mm. Nah, terus eh, berikutnya yang ini juga kalau kalau kita tidak tidak apa ya
tidak tahu cara mainnya juga, kita udah capek-capek, udah ini nanti nemunya dalam 20 gitu ya. Mm-mm. Kasian kan? Nah, Iya. makanya kalau di properti sama umroh, saya punya web khusus, tapi itu untuk etalase aja. Mm-mm. Tapi saya ininya di apa namanya iklan saya kan. Nah, iklan Bergeliatnya di iklan ya. ya, tapi kan ternyata banyak cabang ilmunya ya. Jadi kita kalau SEO ini ternyata itu kesimpulannya cuma bagian ini aja. Bagian kita dapat lead-nya aja gitu. Berusaha kita untuk dapat lead. Berikutnya panjang lagi tuh setelah dapat lead kita mau Mm-mm. ngapain gitu. Itu CS namanya yang handle pun mempengaruhi ya. sales namanya. Sales gitu ya. Kalau yang lead masuk tuh marketing. Jadi ternyata dua itu. Ada marketing, ada sales. Nah, kita ternyata itu ilmunya ya ini ya. Oh, ternyata beda-beda. Kalau di properti cara cara salesnya kayak begini, cara menjawab WA juga harus ada ini gitu ya. Terus teknik closing umroh apa, makanya saking senangnya saya ada closing itu saya bikin ebook gitu kan. Ebooknya saya jual lagi. Ternyata banyak laris juga. Ya lah, nggak sia-sia dong. Ebooknya Ongkos ongkos belajar kan biar balik modal ya, Dok. ebooknya ini, ebooknya jual. Barusan orang, oh kok saya udah nggak ngiklan ebook itu, masih ada. eh, saya mau beli ebook teknik closing umroh, oh masih ada gitu ya. Ya udah kasih Judulnya teknik closing umroh, Pak Dokter. apa? Judulnya teknik closing umroh. Teknik closing umroh, sentuhan cinta. Nah itu kan Hmm. judulnya aja udah ini. Itu kalau dicari di Google muncul itu. Jadi eh, dan itu saya optimasi juga ebook itu. Makanya ketika apa ya, jadi sesuatu yang kita lakukan harusnya kita ini aja, apapun kita optimasi, maksudnya serius gitu ya, nggak main-main dan tuntas. Kalau umpamanya teman-teman ini serius WSP tuntas gitu, sampai apa? Sampai dia dapat lead, begitu dapat lead, tuntaskan dia closing gitu loh. Oh enggak, ngabisin waktu, ngabisin ini juga kan, lama-lama bosan, nambah baru lagi, apalagi belajar landing page, nggak nggak tuntas juga, belajar lagi, tuntasin. Saya waktu landing page saya seriusin, sampai satu landing page saya jual 5 juta kan, saking saya seriusnya gitu loh, dan Hmm. dapat gitu. Nah sekarang sih sebetulnya kan kalau mau banyak banyak cara sebetulnya ya, dan jangan apa ya, dulu orang sibuk apa apa, saya main sendiri, ini apa namanya jasa posting saya jual 100.000, orang bingung ya, bisa tuh produknya satu kota DU jual 100.000, banyak saya dapat. Habis itu orang lomba sana, aduh udah jadi ini ya, jadi head dosen ya kan. Jadi head dosen, saya udahlah, udah banyak itu saya bikin kelasnya. Kelas usaha, buka posting gitu kan, ada lah berapa 20 orang, dapat juga duitnya ya kan. Jadi maksudnya itu ini, apalagi Bekasi ini saya salut lah ya. Uh, dan ini bisa dimaksimalkan gitu loh. Misalnya yang sering kayak begini dimaksimalkan. Karena apa? Karena kalau nggak maksimal, lama-lama kita ngapain sih ya, capek-capek. Iya, Akhirnya ada nyerahnya ya, Dok ya. Ada frustasi, nyerah. frustasi dan cari tempat lain gitu kan. Frustasi Mm-mm. ngapain gitu. Ujung-ujungnya ini buat kelas lagi. Loh, kok muncul lagi kelas yang sama Iya. yang sebelumnya belum tuntas gitu kan. Muncul lagi kelas Ah, yang baru, bahas itu juga gitu loh kan. iya. Lama-lama kan frustasi kan. Ini belum tuntas kok, ini udah ada kelasnya lagi gitu kan. Nah, Mm-mm. jadi maksudnya kalau Bekasi nih kan udah produk ini banyak banget nih kan Bekasi ini kan, eh, apa, sampah, terus Karoseri tadi mobil juga termasuk unggulan. mobil itu di scale up aja, di ini terus dihajar terus tuh kan, sama sama teman-teman di Bekasi pasti akan ini akan muncul nih, karena apa ya, karena memang kayak begitu, sayangnya kita ini, maksudnya itu kalau bahasa Padangnya kita tak jadi ikut. Oke. Kalau Ya anak orang, sekarang FOMO. iya orang nggak lagi itu, begitu kita udah ikut sana itu nggak tren lagi gitu loh. Jadi kalau bahasa bahasa motivator tuh jangan jadi pewaris, tapi jadilah perintis gitu kan. Nah itu harus di ini. Jadi kalau bersama-sama kita mau ngapain nih, pasti muncul ide-ide yang nyeleneh-nyeleneh itu, dan itu akan akan bermanfaat kan. Kan platform ini kan alat ini, Iya. WSPD semacam ini alat gitu ya. Dan produknya ada, apalagi ini
ada produk-produk bagus di Bekasi ini kan. Makanya saya ini bola segala macam itu masih belum closing saya ini, masih belum ini. Mana Pak Rudi ini belajar sama Pak Rudi ini, kata closing udah banyak ini bola Tong kapal ini. tongkang ya. Nggak, ininya bolanya, karetnya, kabernya, Oh, iya iya ya, iya. kabernya. Pak Rudi itu mau belajar sama Pak Rudi ini. Saya tuh udah ini juga apa postingan tentang itu udah naik juga di Google. Tinggal belum rezekinya aja ini ya. Mm-mm. Ada lead satu waktu itu udah closing. Kayak gitu. Mm-mm. Gitu Bu Tita. Gitu Pak Imam. Makasih nih insight-insightnya Pak Imam jadi segar lagi nih ilmu Ah, DU Bank SP ya kan. kita juga makasih banget nih ada Pak Dokter Irwan menghidupkan suasana dan banyak banget kasih insight. Ternyata Pak Dokter Irwan mainnya segitu banyak aspeknya ya dari segala sisi. Kita juga kayaknya belum belum sampai segitunya nih. Nanti jadi motivasi kita juga itu. Gitu. Dan dan alhamdulillah nih kayaknya habis ini Pak Dokter mau posting yang jasanya SAR ya. Ya, saya tunggu ini ya. Yang udah di ini ya, udah saya masukin ke Google ini saya nggak pakai Maxtool Bu Tita. Saya ini sendiri aja sama manual aja nih postingnya. Manual ya. Oke, oke, oke. Aku nanti kirimin itunya aja berarti ya Pak, Pak Dokter ya, Ya, company profile sama kebutuhan marketingnya dah, ya, oke ya. postingannya. Iya. Oke, Mas Imam ada yang mau ditambahin atau teman-teman masih ada yang mau nanya kah? Ini udah jam setengah 10 ya. Ya Allah udah lama banget juga ya kita nggak terasa. Kayaknya udah cukup ya. Insya Allah nanti kalau misalnya dirasa dibutuhkan, nanti kapan waktu kita adakan lagi Zoom teknisnya untuk teman-teman. Terima kasih ya Mas Kalau Imam. ada yang jeli lihat media sosial saya tuh orang pasti tahu tuh saya lagi main di mana kan. Iya ya, iklan-iklannya juga suka kelihatan tuh Pak Dokter. Iklan Meta Ads-nya juga suka muncul di aku. Bu Mm-mm. Tita, Ya, present sedikit dong tentang heeh. SAR. Jadi biar ada gambaran besarnya apa gitu. Jadi buat teman-teman atau saya yang mau posting Oh, tentang profil SAR ya, SAR Design ya Build ya. Oh ya, oke. Jadi SAR Design Build ini sebenarnya didirikan sekitar tahun 2009 atau 2009 menjelang 2010. Ownernya itu suami saya, Pak Aries Kurniawan Putra. Beliau S1-nya dari Teknik Sipil, kampusnya UNAS, S2-nya Manajemen Bisnis. Nah, lalu sebelum beliau mendirikan SAR ini, SAR ini punya dua PT. Perencana ada PT Surya Arta, perencana itu Sinar Arta Raksa. Untuk pelaksana itu PT-nya Surya Arta Reksa. Kenapa dipisah? Karena komponen pajaknya pun berbeda ya, dua dua jenis pekerjaan itu. Nah, sebelum Pak Aris ini membuat SAR Design Build ini, beliau itu sebelumnya sudah belasan tahun pengalaman sebagai bekerja di perusahaan konstruksi kontraktor dan bekerja juga di konsultan konstruksi. Jadi dia menguasai ilmu perencana dan menguasai ilmu pelaksana seperti itu. Nah, terus untuk kalau untuk experience project yang pernah kita kerjakan ada di websitenya sardesignbuild.com, tapi itu emang uh, belum diupdate. Terakhir itu aku isi tahun 2021. Aku sampai sekarang malah lupa itu akses cpanelnya. Makanya lagi aku cari-cari nih mau aku update experience apa project-project yang kita tangani itu nanti biar biar ditambahin di situ mungkin biar teman-teman bisa lihat apa aja sih yang biasanya banyak closingannya SAR itu gitu biasanya banyak yang dipegang bisa dari dari website itu tapi nanti deh aku cari aksesnya biar aku update ada juga di Facebooknya di halaman Facebook page-nya SAR itu jasa konsultan konstruksi SAR Design Build. Coba aku kopikan eh, ketemu nggak Mas Imam di kopiin di komen aku Facebooknya di laptop harus login login dulu lagi.
Itu ada di situ kalau mau lihat foto-foto atau proyek-proyek terbaru yang lagi kita handle, itu lebih update-nya di situ. Karena kenapa di website yang company profile-nya SAR itu tidak terupdate, cuman sampai experience tahun 2001, 2021, karena itu ya aksesnya yang pegang cepandalnya aku, bukan Mas Arisnya. Jadi aku begitu ya orangnya kurang rapih ya. Nah itu lumayan nggak kepegang tuh. Jadi kalau Mas Aris sering update-nya tuh di Facebook page-nya Jasa Konsultan Konstruksi Sar Design Build. Itu pasti dia sering update setiap ada project baru. Lain dari itu apa nih Pak Arif kira-kira yang mau ditanyakan lagi? Pak Arif mungkin butuh ini nggak ya? Tanggal 2 Agustus lalu kan kita ada Zoom presentasinya Pak Aris ke teman-teman yang mau berminat menjadi marketing, ada tanya jawab tentang besaran komisi. Nah, nanti kalau misalnya ada lead masuk dari websitenya teman-teman, postingannya teman-teman untuk pekerjaan perencana konstruksi itu SAR akan memberi komisi sebesar 5% dari nilai kontrak sebelum PPh, sebelum PPh dan PPN. Sebelum dipotong PPh dan PPN ya. Karena terus kalau dari pekerjaan pelaksana konstruksi komisinya adalah 3%. Karena pekerjaan pelaksana konstruksi kan itu biasanya nilai kontraknya besar-besar ya. Minimal ratusan juta lah ya gitu. Itu komisinya dan marginnya SAR kan juga presentasenya nggak sebesar perencana. Kalau perencana konstruksi kan mostly pekerjaannya tidak menggunakan modal. Jadi kerjanya hanya bayar upah kita yang ngitung, yang gambar, yang survei gitu. Tapi kalau pelaksana konstruksi kan melibatkan modal yang besar, modal alat, bayar tukang gitu kan, dan itu berbulan-bulan gitu. Jadinya marginnya pun kok presentase marginnya kita nggak bisa kasih besar gitu. Tapi 3% pun lihat dari nilai kontraknya kan nilainya biasa ratusan juta gitu, lumayan lah buat teman-teman. Terus juga kalau untuk perencana konstruksi termasuk pekerjaan asesmen ya. Asesmen itu sifatnya kayak mengecek sebuah bangunan misalnya ini masih layak pakai atau enggak atau ada saran nggak harus diperkuat seperti apa dan segala macam. Kalau teman-teman dapat proyek asesmen dan investigasi bangunan itu corporate yang kira-kira cabang kantornya itu banyak itu bisa dipastikan teman-teman akan mendapat passive income dari komisi itu lumayan stabil, lumayan apa ya, berbulan-bulan gitu. Kayak misal dapat, oh misalnya dapat nih saya project assessment dari Alfamart. Alfamart itu kan tokonya banyak banyak ya di mana-mana ya. Itu kalau kita dapat satu project aja, biasanya untuk di cabang-cabang yang lain kita terus-terusan dipakai gitu. Pengalaman SAR sih seperti itu. Selama ini dapat pekerjaan asesmen untuk Indomaret, untuk Bank Permata, untuk CGV bioskop, itu kita kena dapat sekali, tapi sampai bertahun-tahun udah sampai sekitar 9 tahunan tetap terus dipakai sama mereka gitu. Mas Arief, kira-kira apa lagi yang mau ditanyain? Kalau misalnya ada lead, Bu, kira-kira apa yang ditanyakan dulu nih sebelum dilempar ke Ibu? eh Ya palingan sih kalau aku menyarankan seperti ini, baik Pak akan dihubungi oleh eh, bagian terkait gitu atau PIC yang terkait gitu aja sih Pak. Karena pertanyaan konstruksi itu konsultan konstruksi kalau orang yang tidak berkecimpung di situ itu agak agak rumit sih jawabnya. Ya, contoh yang asesmen aja, Bu. Asesmen. Ya, Kalau asesmen biasanya misalnya dia, Pak saya butuh gedung saya di asesmen. Oh iya Pak, misalnya lokasinya di mana? Terus eh kira-kira laporannya ya kalau udah ke laporan terlalu, terlalu rumit ya. Ya lokasinya aja lah sesimpel itu. Lokasinya di mana Pak gitu aja. oke, siap, Heeh, makasih. heeh. Karena lokasi juga lumayan pasti ditanyain sih. Yang pertama ditanyain pasti itu lokasinya di mana gitu. Terus kalau misalnya selama ini ada kendala atau kerusakan gedungnya ada kerusakan atau hanya cuma mau dicek Pak gitu. Kan biasanya gini Pak, ada orang mau
butuh asesmen. Saya bangunannya saat ini 2 lantai, mau dibikin jadi 3 lantai gitu. Tapi saya takut nggak kuat kayak gitu. Biasanya feedbacknya dia gitu. Ada yang seperti itu. Oke, Bu. Makasih. Iya Pak, sama-sama. Nanti saya japri ya, Pak Arif itunya link rekaman yang lalu ya, biar ada gambaran tambahannya lagi. Siap, siap. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah bertahan sampai jam segini. Selamat bermalam minggu, selamat beristirahat. Semoga peluang yang kita kerjakan bersama-sama ini mendatangkan keberkahan dan rezeki buat kita semua. Amin. Ya Allahumma amin. Semoga mimpi closing, Bu. Ah, jangan mimpi, mimpi yang menjadi kenyataan ya Pak Iya, closing. mimpi closing dulu, besoknya jadi nyata. Amin. Iya, amin ya Allah, amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih juga Waalaikumsalam. Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.